Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Saya akan pelajari mana yang perlu diperbaiki, dilanjutkan, yang baik kita lanjutkan. Tapi izinkan kami ikut gabung pemerintahan ini. Ya, kami ucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Selamat menjadi pembantu presiden yang kemarin capres. Prabowo Subianto rupanya menjadi bintang di hari-hari pertama terbentuknya Kabinet Indonesia Maju. Sepak terjang Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi Menteri Pertahanan ini dinanti-nanti publik, termasuk menerka-nerka apa sebenarnya tugas bagi Prabowo sehingga ditempatkan di urusan pertahanan. Yang kini mencuat adalah program pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang mau memberantas kelompok berbau radikalisme yang mengancam keutuhan bangsa serta negara ini. Dan Prabowo Subianto termasuk yang bisa berperan dalam agenda besar ini. Terlebih lagi, Prabowo dekat dengan kalangan kelompok kanan semasa pemilihan presiden. Bahkan sempat muncul pernyataan dari tokoh Gerindra bahwa ada penumpang gelap saat masa Pilpres yang mau memanfaatkan Prabowo untuk membuat onar. Dan mereka pun kini kehilangan kendaraan ketika Prabowo bergabung ke koalisi Jokowi. Pemirsa, bagaimana sebenarnya kisah masuknya Prabowo Subianto ke dalam koalisi pemerintah? Apa juga kata partai-partai yang dulunya satu visi misi bersama Gerindra? Pemirsa, inilah penelusuran tim Realitas. Beginilah suasana di kantor Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada hari Kamis 24 Oktober 2019. Yang menjadi bintangnya adalah Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Prabowo yang baru saja menerima serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ria Mizar Triakudu disambut sangat hangat oleh para pegawai yang ada di Kementerian Pertahanan. Bisa jadi tidak satu pun pegawai di sini yang pernah menduga kalau Prabowo yang akan memimpin kementerian ini. Dengan seluruh-seluruhnya. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama anggota Kabinet Indonesia Maju lainnya di Istana Negara. Masuknya Prabowo dalam kabinet Presiden Jokowi seakan menjadi anti klimaks dari hingar-bingar rivalitas kedua tokoh ini. Maklum saja, keduanya berhadapan sebagai calon presiden di dua kali pemilihan presiden, yakni tahun 2014 dan 2019. Sayangnya, dua kali juga Prabowo gagal mengalahkan Jokowi. Suka atau tidak kan ini jabatan satu-satunya yang mungkin mau diambil oleh Prabowo. Itu dulu yang harus dilihat. Menurut saya negosiasi mungkin terjadi ketika Jokowi merasa bisa diuntungkan dengan simbolisasi rekonsiliasi, stabilitas politik yang dimiliki dengan lebih besar ketika Prabowo dengan Gerindra masuk. Dan Prabowo pun merasa diuntungkan ketika mendapatkan jabatan yang memang notabene dia merasa punya kemampuan di situ, punya prestis di situ. Ketika terkait namanya yang tidak cukup baik ketika berakhir masa jabatannya sebagai militer, dan dia sekarang memegang jabatan yang sangat penting di sektor militer. Menurut saya ini satu-satunya pilihan ketika Prabowo mengambil jabatan itu. Jadi memang ini transaksi yang bersifat simbiosis mutualisme. Upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Beginilah upacara penyambutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang digelar di lapangan di bagian depan Kementerian Pertahanan sehari setelah dilantik sebagai menteri.
Mantan Danjen Kopassus TNI ini juga memeriksa pasukan seperti kebiasaan di upacara militer. Acara kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ria Mizar Riyakudu kepada Prabowo Subianto. Mungkin baru kali ini acara serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan mendapatkan perhatian sangat besar. Setidaknya ini terlihat dari banyaknya awak media yang hadir di acara ini. Prabowo mengatakan akan segera mempelajari persoalan terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Saya akan pelajari mana yang perlu diperbaiki, dilanjutkan, yang baik kita lanjutkan, yang belum disetujui kita nanti cari persetujuan dari mana-mana. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden di pemilihan presiden 2019. Saat itu, Prabowo berpasangan dengan pengusaha Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai, yakni Partai Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan Partai Berkarya. Kini Gerindra berbelok arah dengan masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Yang pertama saya tetap masih berharap dan berdoa. Kan belum diumumin. Seluruh partai politik pendukung Prabowo Sandi ada di kami oposisi. Itu yang sesuai dengan etika, sesuai dengan logika demokrasi. Karena proposal kita membangun negeri Prabowo Sandi dan partai pendukungnya berbeda dengan proposalnya Pak Jokowi. Gitu loh. Sehingga biarkan Pak Jokowi dengan partai pendukungnya menjadi pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang cenderung partner kita juga pengalamannya hianat-hianat saja. KMP, KH, pengalaman itu kan buruk. Kita bertahan, orang lari. Kalau PKS sih pengecualian, nggak diajak orang. Nggak diajak sama orang. Kalau diajak, ya kita uji aja, kan mungkin nggak ada yang ngajak nih. Jadi kalau PKS Mardani merasa ditinggalin, PKS ya wajar-wajar saja bagi kami. Dan apapun kami melihat bahwa PKS kawan kami. Tapi izinkan kami ikut gabung pemerintahan ini. Isu adanya kelompok radikal ikut berada di belakang pasangan Prabowo Sandi, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 di Pilpres 2019 sangat kuat berhembus. Indikasi ini antara lain diperkuat dengan sejumlah kasus hukum yang terjadi selama musim pemilu. Gerindra pernah mengungkap kalau ada penumpang gelap di barisan pemenangan Prabowo Sandi pada masa Pilpres 2019. Penumpang gelap ini mau membuat onar di negeri ini dengan membenturkan ulama dan kelompok emak-emak agar bentrok dengan aparat atau kelompok lainnya. Ya memang kita mulai agak kaget itu misalkan ada komentar petinggi Gerindra mengatakan bahwa ada penumpang gelap gitu loh kan. Atau ada yang menunggangi Pak Prabowo. Saya kira narasi-narasi itu nggak perlu dibangun. Nah sekarang kan Pilpres sudah selesai dan Pak Prabowo betul kemarin banyak didukung oleh sebelah kanan. Saya kira kanan dan kiri dan tengah itu ada anak bangsa semua. Nah oleh karena itu Pak Prabowo sekarang diuji. Apakah dia dulu dekat dengan kanan itu hanya kepentingan politis semata atau memang ingin merekatkan Republik ini, ada kaum nasionalisme, ada kaum santri, ada kaum yang lainnya gitu loh kan. Jadi ini diuji Pak Prabowo. Kan dia sudah menjadi pejabat negara, apalagi posisinya sangat strategis Menhan. Ya kan menyangkut pertahanan Republik ini gitu loh. Jadi saya kira Pak Prabowo walaupun dia menjadi pembantu presiden, tapi sejarah atau masyarakat akan melihat bahwa visi misi Pak Prabowo itu tidak bisa dihilangkan di jejak digital ini gitu loh. Dulu ada yang sekedar memanfaatkan Prabowo karena satu-satunya yang bisa menjadi antitesa dari Jokowi hanya Prabowo. Sekarang yang mereka akan lakukan adalah mereka mencari pemimpin baru. Mereka akan mencari tumpangan baru yang bisa
dijadikan landasan untuk simbol melawan Jokowi. Jadi menurut saya mereka akan tetap bergerak, tetapi bahwa mereka akan mengalami perpecahan, kesulitan untuk bergabung karena tidak punya satu panglima, menurut saya pada jangka waktu pendek itu terjadi. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Nah, kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan. Karena ini udah kedaulatan rakyat. Bahkan ini mungkin cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus nunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Tapi kita berharap tetap persatuan Indonesia harus dijaga. Ini adalah satu orasi di atas panggung yang ada di Kertanegara, markas Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi pada tanggal 17 April 2019. Begitu hasil hitung cepat menyebut pasangan Prabowo Sandi kalah di Pilpres. Gara-gara orasi mengenai people power ini, Egy Sujana akhirnya harus berurusan dengan polisi. Suasana politik, tuduhan penjahat-penjahat yang ada di lingkaran Prabowo, itu kan clear, itu dulu. Poin penting yang kami, karena Prabowo ini dari sekian rejim selalu dibilang dia penjahat. Periode SBY dibilang ada Dracula sama SBY, saya ingat betul. Kenyataannya biasa saja. Dan selalu Prabowo ini dibilang orang ini itu ini. Nah, saya pikir ini adalah solusi-solusi yang harus disikapi oleh politik Gerindra, yang hari ini kami menyerahkan semua proses politik kepada Pak Prabowo. Pilihan apa di hari tuanya untuk melakukan klarifikasi beban sejarah yang sangat tidak adil. Prabowo, kalau soal penanganan radikalisasi gimana Pak? Pak Prabowo, Pak Wakil Menhan gimana Pak? Sempat ada penolakan masuknya Gerindra ke dalam koalisi Jokowi karena dianggap tidak ikut berkeringat di masa pemilu yang lalu. Namun manuver-manuver politik tingkat tinggi mampu mendobrak penolakan ini. Bagaimana sebenarnya proses masuknya Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra ke dalam koalisi Jokowi? Realitas segera kembali. Inilah suasana ketika Presiden Joko Widodo memperkenalkan para menteri di tangga istana pada hari Rabu 23 Oktober 2019. Satu persatu menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju diabsen sang presiden, lengkap dengan jabatan dan tugasnya. Namun, tidak demikian dengan Prabowo Subianto, karena sang presiden tidak menjelaskan apa tugas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak. Saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Masuknya Prabowo Subianto ke dalam Kabinet Presiden Jokowi adalah kejutan luar biasa. 2 kali mereka bertarung untuk menjadi presiden. Bahkan di Pilpres 2019 terjadi polarisasi yang sangat kuat di pendukung keduanya. Namun, lihatlah apa yang terjadi hari ini ketika Jokowi dan Prabowo akhirnya berada dalam satu kapal. Dealnya itu ya kesadaran dan kehendak untuk bersatu. Nah jadi maka ya kita sadar betul bahwa dampak dari pilkada DKI Jakarta, Pilpres 2019 lalu, ya kita nggak bisa nafikan ada fragmentasi dan polarisasi di masyarakat. Nah maka upaya-upaya untuk merangkai, menjahit kebersamaan itulah yang dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan, baik itu partai politik dan pimpinan bangsa kita. Nah tentu ini menjadi satu keteladanan bersama buat masyarakat bahwa
ya politik itu tidak perlu harus baper-baperan gitu, terbawa perasaan. Mencairnya hubungan Jokowi dengan Prabowo pasca Pilpres 2019 diawali dengan pertemuan keduanya pada tanggal 13 Juli 2019. Kedua tokoh ini kompak menaiki MRT dari stasiun Lebak Bulus menuju Senayan. Pertemuan kedua calon presiden di 2 kali Pilpres terakhir ini disebut-sebut merupakan awal dari berhembusnya rumor akan masuknya Gerindra ke dalam koalisi Jokowi. Kemungkinan dia akan merapat ke Pak Jokowi, bagi PAN memang udah kelihatan tingkah lakunya ataupun gerak-geriknya. Dan itu terkonfirmasi ketika Pak Prabowo misalkan ketemu Pak Jokowi di MRT. Kemudian ada beberapa bisik-bisik di belakang layar, petinggi-petinggi Gerindra itu juga ada pembicaraan khusus dengan Pak BG dan lain sebagainya. Bagi kami tidak ada masalah karena itu Pilpres sudah selesai, koalisi sudah dibubarkan, kemudian silakan punya rumah tangga masing-masing. Nah, Pak Prabowo hari ini merapat ke Pak Jokowi, yaitu hak Pak Prabowo. Tidak sampai 2 pekan setelah bertemu Jokowi, giliran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang ditemui oleh Prabowo. Sejumlah foto suasana pertemuan keduanya di rumah Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat ini beredar luas. Pertemuan kedua tokoh ini diselingi acara makan siang. Megawati sebagai tuan rumah menyajikan menu nasi goreng buatannya. Kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa. Kenapa harus diterus-teruskan? Mari kita rukun kembali. Menjelang pelantikan presiden, Prabowo kembali menemui Jokowi di Istana Merdeka pada tanggal 11 Oktober 2019. Pertemuan ini berlangsung sangat cair dan penuh canda tawa, termasuk berwifi dengan latar awak media. Peluang bergabungnya Gerindra dalam kabinet juga dibahas dalam pertemuan ini. Tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita. Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu. Pasca bertemu Jokowi, Prabowo kemudian menemui para ketua umum partai politik yang ada di koalisi Jokowi. Kuat dugaan, safari politik Prabowo ini bertujuan untuk meminta restu agar Gerindra diterima bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Kalian tadi mendengar sendiri, itulah merupakan satu kesepakatan kedua partai politik, Gerindra dan Nasdem. Saya pikir itulah sumbangsih pemikiran kami, terutama antara Mas Prabowo dengan diri saya. Semuanya mempunyai satu kesamaan pandangan, pikiran, dan emosi yang sama. Gerindra akhirnya mendapatkan jatah 2 kursi di Kabinet Indonesia Maju. 1 untuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan 1 lagi untuk Edi Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ya, kami ucapkan selamat kepada Pak Prabowo, selamat menjadi pembantu presiden yang kemarin capres. Ya, kita khawatir aja nanti pas raker di Komisi 1, orang bilang Pak Capres itu maksud Bapak uraian pembelian senjata itu bagaimana? Oh sorry Pak Capres, bukan Pak Capres, Pak Minhan. Nah bisa kesel lidah orang karena selama ini kan orang ketahuinya Pak Prabowo itu Capres. Sekarang menjadi pembantu presiden. Tapi nggak ada masalah, sekali lagi nggak masalah. Kami happy-happy saja. Publik menanti suasana saat Prabowo Subianto akan melakukan rapat di DPR. Terlebih lagi alat kelengkapan Dewan baru saja selesai disusun, termasuk di Komisi 1 yang menjadi mitra Kementerian Pertahanan. Lalu apakah penempatan sejumlah politisi Senayan yang selama ini dikenal kritis di Komisi 1 terkait dengan Prabowo Subianto? Realitas segera kembali. RRI secara keseluruhan. Nasional, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pemberhentian dan pengangkatan
dalam hal jabatan Kapolri. Inilah agenda rapat paripurna keempat DPR RI dengan agenda mensahkan nama-nama anggota dalam alat kelengkapan Dewan. Rapat paripurna telah menyepakati nama-nama anggota masing-masing fraksi yang duduk di 11 komisi serta 7 badan. Selanjutnya masing-masing anggota diarahkan oleh pimpinan DPR ke ruang komisinya masing-masing. Inilah saat Ketua DPR Puan Maharani menyambangi ruang Komisi 1 untuk mengumumkan nama-nama ketua dan wakil ketua yang akan menjadi mitra kerja Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan pilihan Joko Widodo. Ketua Mutia Viada Hafid dari fraksi Golkar. Sejumlah tokoh yang selama ini dikenal vokal di Senayan seperti Adian Napitupulu, Fadli Zon, dan Muhammad Iskandar memilih berlabuh di Komisi 1 yang mengurusi soal pertahanan ini. Inilah daftar anggota DPR dari setiap fraksi yang duduk di Komisi 1. Ada banyak nama yang familiar ditempatkan di Komisi Pertahanan ini. Politikus Golkar, Mutia Hafidz, yang akan menjadi komandan di Komisi 1. Saya rasa di Komisi 1, karena pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, maka Komisi 1 tentu akan bekerja sama dengan baik dengan semua mitra, termasuk Pak Prabowo, mantan Capres, namun saat ini menjadi Menteri Pertahanan. Jadi tentu kita tidak melihat lagi background beliau apa, tapi kita akan saling menghormati sebagai mitra Komisi 1, sebagai Menteri Pertahanan. Jadi perlakuan akan sama dengan mitra-mitra lainnya, kritisi juga tetap akan sama, pengawasan kami terhadap Kementerian Pertahanan juga akan tetap sama. Kami harapkan bisa bekerja sama dengan baik dengan Kementerian Pertahanan, dalam hal ini Menhan kita Pak Prabowo. Mungkin masih jelas dalam ingatan kita bagaimana kerasnya pertarungan di pemilihan presiden yang telah berlalu, termasuk juga kerasnya dukung-mendukung sang calon oleh pendukung mereka. Mungkin fanatisme saat itu sudah terbentuk yang kadang mampu menutup logika dan akal sehat. Namun, lihatlah apa yang hari ini sudah terjadi. Kedua calon presiden yang dulu bertarung kini sudah harmonis dalam satu rumah. Yang kalah akhirnya menerima ajakan menjadi pembantu bagi sang presiden terpilih. Tinggal para pendukung mereka, apakah sekarang juga mampu menanggalkan fanatisme dan kembali hidup rukun? Kalau tidak bisa, jangan-jangan mereka ini adalah penumpang gelap yang dulu punya motif lain untuk memberi dukungan. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.